utang piutang kembali memicu tragedi berdarah yang memilukan. Kali ini, jeratan pinjaman online atau pinjol telah mengubah seorang pria santun menjadi pelaku pembunuhan sadis yang membabi buta. Isak tangis penyesalan yang mendalam mengiringi pengakuan seorang satpam di Surabaya berinisial OA, pemuda berusia 26 tahun. Di hadapan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luties Sulistiawan, OA menangis sejadi-jadinya setelah tega menghabisi nyawa rekan kerja sekaligus teman baiknya sendiri, DM yang berusia 48 tahun. Amarah sesaat yang dipicu oleh konflik utang pinjol telah merenggut nyawa korban lewat 14 tusukan fatal. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, OA mengaku sama sekali tidak pernah membayangkan dirinya mampu melakukan tindakan sekeji itu. Di matanya, almarhum DM adalah sosok yang sangat baik. Rasa bersalah yang teramat besar kini terus menghantui pikirannya setiap detik. Bahkan semua teman saya tidak menyangka, ucap OA dengan ratapan penyesalan yang mendalam. Ia bahkan berucap, andai waktu bisa diputar kembali, ia lebih memilih dirinya yang ditusuk dan menjadi korban, daripada harus hidup menanggung kenyataan sebagai seorang pembunuh. Saking tersiksanya oleh rasa bersalah, OA berharap korban mau datang ke mimpinya agar ia bisa meminta maaf secara langsung. Saat ditanya tentang keluarganya, tangis OA pecah. Ia sengaja melarang istrinya untuk menjenguk di tahanan. Ia mengaku hancur dan tidak siap memikirkan bagaimana mental anaknya yang masih kecil jika tahu ayahnya adalah seorang pembunuh. Lantas, bagaimana pembunuhan sadis ini bisa terjadi? Semua bermula dari akun pinjol milik korban yang dipinjam oleh pelaku. Saat mereka bertemu di lokasi kejadian, korban DM meminta OA untuk segera mencicil tanggungan utang tersebut karena keluarga korban mulai ikut diteror dan terdampak. Merasa tersudut, OA justru menyerang balik dengan ancaman. Ia mengancam akan membongkar rahasia buruk korban kepada istrinya terkait dugaan konsumsi obat-obatan terlarang. Ancaman ini membuat situasi memanas. Menurut alibi OA, korban yang emosi kemudian mencoba menyerangnya terlebih dahulu menggunakan pisau. Namun, dalam pergulatan itu, OA berhasil merebut pisau tersebut. Alih-alih meredam situasi, OA yang sudah gelap mata langsung menghujamkan pisau itu ke tubuh korban secara membabi buta saat korban berusaha lari menyelamatkan diri. 14 tusukan mendarat di bagian leher dan dada, membuat korban kehilangan banyak darah hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dalam rekonstruksi yang digelar oleh penyidik Polrestabes Surabaya di Jalan Sukomanunggal Jaya pada Jumat, 12 Juni 2026 lalu, tersangka OA memperagakan 20 adegan brutal. PLT Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, menyatakan rekonstruksi ini menjadi bagian krusial untuk melengkapi berkas perkara. Kini, nasi telah menjadi bubur. Akibat ketersinggungan dan amarah sesaat, korban DM pergi selamanya, meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan yang masih bersekolah. Sementara pelaku, OA, harus bersiap menghadapi hukuman berat yang memisahkan dirinya dari anak dan istri yang teramat ia cemaskan. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa jeratan utang dan amarah yang tidak terkontrol hanya akan menyisakan tangis penyesalan di balik dinginnya jeruji besi.